Biasanya saya bagi jadi 3-4 kali makan, jadi jangan sekaligus supaya penyerapan proteinnya lebih maksimal. Halo, selamat datang kembali di channel Panduan Sehat bersama saya Willy. Untuk membentuk otot itu diperlukan proses yang panjang. Di sini diperlukan konsisten, disiplin, dan sabar. Tapi mungkin Anda merasa sudah berbulan-bulan nge-gym atau bahkan bertahun-tahun tapi tidak menunjukkan perubahan otot yang signifikan. Bahkan bisa dibilang tidak ada hasilnya. Nah, beberapa tips ini bisa menjadi solusi terutama untuk pemula, dan saya juga masih pemula yang hanya ingin berbagi sedikit tips berdasarkan pengalaman saya sendiri. Jadi jika Anda bisa konsisten menjalankan tips ini, progres fitness Anda akan jauh lebih baik. Nah, mungkin memang badan saya ini tidak sebagus Anda atau para senior-senior saya. Tapi di sini saya terus menunjukkan progres yang cukup baik dari yang sebelum-sebelumnya. Anda bisa lihat dari video-video yang pertama saya upload sampai saat ini progres badan saya seperti apa. Jadi cara ini berdasarkan hasil belajar saya selama kurang lebih 2 tahun dan sudah saya praktekkan di beberapa bulan belakangan ini. Hampir 1,5 tahun saya ke gym itu progresnya stuck di situ, dan baru sekitar 7 bulan bisa dilihat perubahannya di atas ini. Jadi selama 7 bulan ini saya melakukan banyak perubahan, mulai dari nutrisi, latihan, dan istirahat yang tentunya saat ini menunjukkan progres yang terus lebih baik. Oke, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama ini adalah asupan nutrisi atau makanan. Nah, banyak orang yang sibuk mencari program latihan terbaik, pola latihan paling bagus, tapi lupa tentang asupan nutrisi sehari-hari. Berdasarkan pengalaman saya, asupan makanan mempengaruhi hampir 60% perkembangan otot kita. Jadi, asupan protein, karbohidrat, dan nutrisi lainnya itu berperan penting agar otot kita bisa cepat berkembang. Yang akan saya bahas di asupan makanan ini adalah protein. Jika Anda memiliki tujuan untuk membentuk otot, setidaknya asupan protein harian kita harus bisa 1,5 sampai 2 gram dikali per kilo berat badan kita. Contoh, berat badan saya 60 kilo. Berarti setidaknya saya harus mencukupi kebutuhan protein saya antara 90 sampai 120 gram protein dalam satu hari. Nah, biasanya untuk mencukupi kebutuhan protein saya tersebut, saya mengkonsumsi 800 gram putih telur atau 350 gram dada ayam dalam satu hari. Biasanya saya bagi jadi 3-4 kali makan, jadi jangan sekaligus supaya penyerapan proteinnya lebih maksimal. Nah, wajib di sini 1 jam sebelum fitness itu masuk karbohidrat sebagai sumber tenaga. Biasanya kalau lagi gak diet saya makan nasi putih dengan sayuran dan protein bisa dari ayam ataupun telur. Dan setelah beres latihan makan lagi dengan sedikit karbo dan memperbanyak proteinnya untuk recovery otot kita. Di sini kita perlu suplemen nggak? Untuk bahasan suplemen saya sudah bahas lebih detail di video sebelumnya tentang fitness tanpa suplemen. Nah, yang kedua adalah program atau pola latihan. Ada banyak sekali program latihan yang bisa kita pakai. Bisa pakai upper lower split, full body workout, body split, dan lain-lain. Nah, mana yang paling bagus? Ya tentunya untuk program yang paling bagus adalah yang sesuai dengan waktu atau jadwal kita latihan. Semua program itu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tapi program yang paling bagus adalah program yang sesuai dengan waktu kita, supaya kita bisa lebih konsisten dan nyaman untuk menjalankannya. Jadi di bagian program latihan ini yang mau saya tekankan bukan dari program atau jadwal latihannya, tapi dari sisi teknik. Jadi begini, awal-awal latihan dulu itu saya lebih fokus ke beban, tidak terlalu memperhatikan teknik latihannya. Yang penting saya bisa angkat dan terus lebih berat. Nah,
ternyata ada beberapa hal yang cukup fatal jika Anda melakukan kesalahan yang seperti saya lakukan. Yang pertama, sangat berisiko cedera karena tekniknya itu salah. Jadi sebaiknya kita pelajari tekniknya terlebih dahulu. Kemudian beberapa otot saya waktu itu besar sebelah seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, setelah saya menyadari akan resikonya tersebut, saya mulai membenahi cara latihan saya. Di sini saya lebih mengedepankan teknik dan muscle connection. Jadi setiap gerakan itu tidak asal terangkat, tapi teknik dan kontraksi otot lebih saya prioritaskan. Nah, hampir setiap gerakan itu saya pelajari satu persatu tekniknya. Misalkan band press. Saya pelajari bagaimana cara band press yang benar. Anda bisa cari di YouTube bagaimana cara band press yang benar, dan itulah yang saya lakukan hampir di setiap gerakan. Yang ketiga ini adalah istirahat. Banyak orang yang mengabaikan akan pentingnya istirahat, terutama tidur. Padahal di sini adalah bagian yang tidak kalah penting karena otot kita berkembang justru pada saat kita istirahat. Jadi kita rusak otot kita pada saat latihan. Setelah otot rusak, kita perbaiki dengan asupan nutrisi dan akan berkembang pada saat kita istirahat. Jadi intinya perbaiki asupan nutrisi, latihan dan istirahat kita agar progres badan kita bisa lebih maksimal. Nikmati prosesnya, tetap disiplin, konsisten dan tentunya sabar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih.